warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing, Ibu Sari Desi MI Simbolon STMT, serta Ibu Dr. Insinyur Ina Trisna Budiani MT. Saya Trihana Makfira, NPM 1981425. Saya ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya merancang sebuah bangunan yang memiliki fungsi bangunan yaitu Art School and Gallery pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5. Saya di sini akan memaparkan data-data serta analisa-analisa dan gambar kerja yang dimulai dari modul 1 hingga modul 9. Pada modul 1, di sini mengenai data-data site saya, yang dimana lokasi site saya berada di Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saya memiliki luas lahan 2000 meter persegi dan KDB pada lokasi tersebut mempunyai syarat maksimal 60%. Definisi art school atau sekolah seni. Sekolah seni adalah sebuah institusi pendidikan yang mempunyai tumpuan utama pada seni visual, terutama ilustrasi, lukisan, fotografi, arca, dan reka bentuk grafik. Di mana Art School and Gallery saya mengangkut Art School seni musik. Data site pada lokasi saya, site ini berada di Medan Marelan. Site ini berada di jalan utama yang memiliki tingkat kebisingan tinggi karena berada di pusat kota Marelan itu sendiri. Identifikasi lahan saya memiliki fakta serta permasalahan dan saya pula punya solusi, di mana identifikasi lahan ini memiliki fakta, permasalahan, serta solusinya. Saya mengambil studi banding, di mana studi banding saya ialah National University of Singapore. Ini adalah bangunan yang akan saya angkat untuk menjadi studi banding pada site saya atau pada bangunan saya. Saya memiliki data pelengkap dari hasil studi banding saya. Pertama, ada rencana fungsi jalan arteri sekunder Kota Medan, di mana ada persyaratan GSB-nya, serta ada KLB maksimumnya, KDB maksimumnya, serta KDH minimumnya. Masuk pada modul 3, di mana modul 3 ini ialah mengenai analisa-analisa tapaknya atau analisa-analisa site-nya. Analisa tapak merupakan analisa yang bertujuan untuk mengidentifikasikan semua faktor-faktor yang mempengaruhi bangunan dalam satu tapak, yang kemudian faktor-faktor tersebut dievaluasi dampak positif dan negatifnya. Di sini saya memiliki analisa batasan tapak, di mana analisa batasan tapak ini ialah untuk mengetahui arah utara serta arah-arah lainnya bersebelahan dengan apa-apa saja, di mana batasan utara saya ialah toko baju, batasan selatan saya restoran, batasan barat saya ada toko roti, serta batasan timur saya pemukiman warga. Analisa view. Analisa view ini digunakan untuk mengetahui cara dalam mengamati suatu site dan sisi pengamat atau field to site untuk memberi pandangan untuk luar site atau view from site. Di mana analisa view saya seperti ini. Tujuannya dari analisa view ini adalah untuk mendapatkan arah pandang yang terbaik dari arah luar site maupun sebaliknya, sehingga menjadikan point of interest. Saya juga memiliki konsep serta responnya. Analisa kebisingan, di mana analisa kebisingan ini untuk mengetahui dari manakah saja sumber-sumber suara berasal. Dari mana-mana sajakah kira-kira yang harus saya beri respon untuk meminimalisirkan suara-suara tersebut. Lalu ada analisa klimatologi, di mana analisa klimatologi ini adalah analisa suhu, analisa matahari, analisa angin, serta analisa hujan berdasarkan klimatologi suatu wilayah. Di sini saya mengambil wilayah Kota Medan, khususnya Kota Medan Marelan.
Lalu ada analisa topografi. Analisa topografi ini digunakan untuk mengetahui besar dan kelarangan ataupun ketinggian dari suatu kawasan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan fungsi kawasan dengan peletakan daerah yang akan dibangun. Saya punya data site-nya serta punya permasalahan dan apa tanggapan saya udah saya rangkum di dalam analisa topografi ini. Analisa drainase. Drainase itu secara sederhana ialah sebagai sistem saluran air, di mana sistem saluran air ini untuk melangsungkan sebuah bangunan tersebut agar tidak adanya terjadi kebanjiran atau genangan-genangan air. Analisa sirkulasi. Analisa sirkulasi saya di sini ialah analisa di mana adanya pejalan kaki, adanya akses masuk, akses keluar, dan sirkulasi kendaraan. Analisa vegetasi. Analisa vegetasi ini sendiri adalah cara mempelajari susunan, komposisi jenis, dan bentuk struktur vegetasi atau masyarakat tumbuhan-tumbuhan, di mana akan saya letakkan vegetasi seperti tumbuhan untuk merindangkan atau mengasrikan bangunan saya tersebut. Analisa sarana dan prasarana dan aksesibilitas, di mana sarana dan prasarana saya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2, 4, kendaraan-kendaraan umum, truk-truk, serta dan lain-lain. Analisa sosial budaya. Analisa sosial budaya ini ialah untuk kita mengetahui bagaimana sosial budaya masyarakat tersebut pada site tersebut untuk mencocokkan lingkup-lingkup yang ada di situ. Analisa sosial budaya akan menilai kondisi sosial budaya yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan sama sekali akibat adanya suatu kegiatan atau proses pembangunan pada site tersebut. Di modul 3 ini ialah analisa bentuk, di mana di sini ada gubahan bentuknya dan saya memiliki dua alternatif. Ada alternatif pertama dan alternatif kedua, serta ada transformasi bentuk, analisa pola tatanan massa, orientasi bangunan, analisa orientasi matahari, serta analisa orientasi terhadap bangunan. Ada pula analisa zoning, di mana analisa zoning ini ada terdapat 4 kawasan zona private, zona service, zona semi publik, dan zona publik. Analisa struktur dan utilitas. Serta saya akan paparkan tinjauan tema saya mengangkat arsitektur hijau untuk bangunan saya. Pada modul 4, di sini ialah mengenai konsep. Konsepnya pertama saya ada transformasi bentuk yang akan kira-kira saya realisasikan ke bangunan saya. Lalu saya memiliki hasil transformasi bentuknya seperti apa. Lalu di sini ada konsep zoning site, ada konsep ruang luar dan inner code, ada konsep sirkulasi pencapaian, konsep sirkulasi dalam tapak, dan konsep peletakan massa bangunan. Pada modul 5 di sini adalah mengenai analisa kebutuhan ruang dan besaran ruang. Di sini saya memiliki analisa kegiatan dan kebutuhan ruang. Analisa kegiatan di sini ialah apa-apa saja aktivitas yang dilakukan pengguna, serta kebutuhan ruang apa-apa saja yang dibutuhkan pengguna. Analisa aktivitas menurut pengelompok ruang, di mana ada 4 pengelompok. Pertama, kelompok ruang kegiatan utama, kelompok ruang kegiatan pendukung, kelompok ruang pengelola, kelompok ruang servis. Di sini ada alur aktivitas menurut pengelompokan ruang. Ada dosen, siswa, pengelola, kelompok ruang pendukung, kelompok ruang servis, serta pengunjung. Di sini saya memiliki besaran-besaran ruang yang akan digunakan untuk bangunan tersebut. Serta
saya pula memiliki perhitungan luas bangunan di mana total keseluruhan ialah 1756,3 meter persegi. KDB pada bangunan saya ialah 1200 pada lantai 1. Ada hubungan antar ruangnya dari lantai 1 hingga ke lantai 4 di setiap bangunan. Di sini saya memaparkan layout kelompok ruang. Lalu saya memiliki diagram kedekatan ruang, persyaratan ruang, bubble diagram, block plan, dan sebagainya. Untuk modul 6, 7, dan 8, di mana modul 6 ini ialah ground plan dan denah, modul 7 side plan, rencana atap dan tampak, dan modul 8 ialah potongan. Di sini saya sudah memaparkan gambar kerja ground plan saya, denah-denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 di setiap bangunan. Saya juga memaparkan tampak, potongan, lalu rencana-rencana atap juga sudah saya paparkan di sini. Lalu untuk modul 9-nya, di mana modul 9 ini berisikan detail rencana serta perspektifnya untuk 3D.